وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المصنف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا كان يوم القيامة خرج شيء من جهنم اسمه حرش من ولد العقرب طوله ما بين السماء والأرض وعرضه من المغرب إلى المشرق. فيقول جبرائيل عليه الصلاة والسلام إلى أين تذهب يا حريش؟ فيقول إلى الأرصاد. فيقول لمن تطلب؟ فيقول اطلب 5 nafar. Ila akhirih. Shadaqallahul adzim. Para jamaah kaum muslimin rahimahumullah, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, idza kana yaumul qiyamati, apabila datang hari kiamat, kharaja, maka akan muncul, kharaja syai'un min jahannam, maka akan muncul satu hewan, yang mana hewan ini munculnya di neraka jahanam. Nanti datang bakal di hari kiamat akan muncul satu hewan, yang hewan itu keluar daripada neraka jahanam. Ismuhu Haris, namanya ini Haris. Ada orang kampung Jawa nama Haris. Itu nanti di hari kiamat tuh bentuknya tuh Haris tuh akan muncul Haris. Nah memang kalau Arab itu Pak, apa namanya? Ya tadulu ala ziyadatil makna. Ziyadatul bina tadulu ala ziyadatil makna. Kalau huruf Arab satu huruf aja Pak, merubah satu huruf daripada satu kalimat, daripada kalimat dirubah satu huruf, tadulu ala ziyadatil makna, maka itu akan merubah satu makna. Yang umum di surat Fatihah. Nah di surat Fatihah itu ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu di Fatihah jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Bila ada tasdid jangan dikurangi tasdidnya, bila ada tasdid harus dibaca tasdid. Itu rukun. Mau tidak mau, suka tidak suka, bahasa tegasnya tuh, bahasa IB. Suka tidak suka, mau tidak mau harus dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah bagaimana ada orang yang baca tidak pakai tasdid, tadulu ala ziyadatil makna, merubah maknanya. Yang harusnya iyyaka na'budu, kepada Allah kita menyembah, harusnya mana? Tidak dipakai tasdid iyyaka na'budu. Nah maknanya merubah, bukan Allah tapi matahari. Nah di samping musyrik merubah huruf di dalam surat Fatihah, maka Arab itu Pak harus sedetil-detilnya gitu ya, harus dirapihkan dari alif, ain, dari kho, dari ogi terus gitu ya, dirapihkan. Nah ini juga ada haris, ada ini pada haris pakai shin gede. Nah kalau hirsun ada lagi haris pakai shod. Nah itu maknanya makna itu munak-munak di dalam hati. Sama juga jeleknya sama si haris. Kalau haris ini bentuknya hewan yang nanti muncul di hari kiamat di neraka jahanam. Kalau hirsun, makmak itu punya munak-munak di dalam hati.
punya rasa benci sama tetangga, punya rasa benci sama sesamanya. Gitu ya, punya tetangga kebeli motor, ya saya utang di mana sih? Padahal mah kredit Pak. Nah itu hirsun makmah. Alhamdulillah. Nah ini kharaja syai'un min jahannam, namanya haris. Terbuat apa namanya? Dari apa itu haris? Min waladil aqrab, tegasnya dari anak kalajengking. Dari kalajengking dinamakan haris. Ya Allah, tuluhu ma bainas samawati wal ardh. Panjangnya itu si haris, tingginya itu si haris dari langit sampai ke bumi. Masya Allah, kalajengking tak bisa dibayangkan. Kita nemu kalajengking kasurut, waduh segede naon Pak. Itu udah bengkaknya luar biasa. Ini mau panjangnya dari langit sampai bumi. Ya Allah, lebarnya minal maghribi ilal masyriqi, dari barat ke timur lebarnya. Ya Allah. Nah, begitu keluar itu si haris, ditanya oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ila aina tadhabu ya haris. Haris, iku kurulingan mau kemana haris? Ini kiamat, ini sedang kiamat, mau kemana ente? Ila aina tadhabu ya haris, mau kemana? Dijawabnya oleh si haris, ilal arsoti. Aku ingin menemukan segolongan orang, segolongan manusia. Sebab nanti di hari kiamat akan ada barisan dibuat oleh oleh panitia, masa sekarangnya ya, dibuat barisan itu Pak. Satu riwayat terdiri akan 3 baris. Yang satu baris langsung dimasukkan ke surga bighairi hisab, tidak ada hisaban. Nah sementara yang kedua ini beda nasibnya sama yang sebaris. Ini harus mampir dulu di neraka. Alhamdulillah. Nah sedangkan ini 3 baris dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Ya Allah, kasut betah itu atau berapa baris? 1 baris. Nah memang 1 barisnya itu dalam satu riwayat lalakon 70 tahun 1 baris. Mudah-mudahan kita mau kempet itu yang barisan itu tuh. Ini hisab. Ya Allah, jangan kita makan ngaji, rajin, sholat, rajin. Yang rajin mah, yang sebel baik Pak. Gitu ya. Nah, jadi mencari seseorang kata syarif ilal arsoh. Nah, kemudian liman tatlub, orang seperti apa yang kamu cari haris? Liman tatlub kata malaikat Jibril. Kata haris, utlubu khamsata nafari. Aku mencari 5 golongan. Ya Allah, berarti yang dicari 5 golongan. Sudah ketemu manusia, nih ada nih yang 5 golongan ini akan ketahuan oleh si haris. Nah, kalau sudah ketemu namanya kalajengking Pak, disurut bolehnya, digigit dan lain sebagainya. Nah, mencari 5 golongan. Yang pertama al-awwalu tarikus sholat. Yang pertama itu si haris mencari orang yang gak suka sholat. Ya Allah, yang gak suka sholat, tarikus sholat. Itulah yang bakal dicari oleh si haris. Berarti orang yang rajin sholat mah gak kelihatan sama si haris, gak kelihatan. Nah, tarikus sholat akan dicari sama si haris. Sesudah ketemu dicok-cok liang taina. Ya Allah, cok-cok tadi dia di alam dunia sholat acan ya. Ya Allah, padahal udah diperintah mau lo suruh sholat, lu nggak mau sholat. Nah, makanya dicari yang masih haris tuh. Ya Allah. Wasani mani'uz zakat. Yang kedua si haris mencari orang-orang yang suka mencegah daripada zakatnya. Dia punya zakat wajib tidak dikeluarkan. Dia zakat tahunan makruh Pak, itu keparduan. Nah dia harusnya mengeluarkan zakat yang wajib dia keluarkan, tapi dia mencegah daripada zakatnya itu. Karena apa? Punya rasa sayang atau hoak baik Pak. Gitu ya. Nah itu akan dicari yang si haris tuh. Ya Allah, ente dulu punya zakat wajib tapi tidak dikeluarkan. Iya, tadi dicok-cok Pak. Ya Allah. Wasalisu akul walidaini.
Yang ketiga, si Haris itu akan mencari orang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak yang durhaka, yang pekerjaannya itu menyakiti perasaan orang tuanya. Masya Allah. Nah, maka orang tua itu kalau bisa kita teteskan air mata orang tua kita itu bukan karena sedih melihat kelakuan kita, tapi bangga melihat kemajuan kita, kebaikan kita, kemuliaan kita kepada orang tua. Nah, yang keempat, warabi'u syaribul khamri. Yang keempat, si Haris itu akan mencari orang yang meminum minuman keras, minum alkohol, memakai narkoba dan lain sebagainya. Ya Allah, itu si Haris itu akan mencari tuh orang seperti itu. Gitu ya, mabok. Wal khamisu al mutakallimu fil masjid. Nah, ini yang biasanya nih kita anggap kecil, ternyata dosanya lumayan besar, Pak. Yang kelima ini al mutakallimu fil masjid, orang yang membicarakan perkara dunia di dalam masjid. Nah, makanya kalau udah di dalam masjid mah khusus untuk itikaf aja lah. Ya sebenarnya mah maaf ini handphone. Kalau udah masuk masjid mah matiin dulu. Sama kan itu amang-amangan sama berarti. Sama itu. Itu derajatnya. Ya apalagi kan sampai main HP, sampai voice note. Di ente di mana posisi? Kan sama tuh. Gitu ya, Sherlock segala macam kan. Nah, kalau mau di masjid udah khusus untuk iktikaf. Gitu ya. Kalau sekarang misalkan kita kan iktikafnya memang seminggu sekali kan kita punya. Itu juga pas hari Jumat, mau Jumatan. Nah, kalau Jumat duhurnya itu jam 12 kurang seperempat, kita jam 11 lewat 15, paling telatnya jam 11 lewat 20 udah ke masjid, iktikaf kita di masjid. Jangan bawa HP, jangan ngobrol sama sebelah kita, jangan. Sebab akan dicari sama si Haris tuh. Gitu ya, ngobrol urusan dunia, gimana dagangan lu laris, gimana kerjaan lu enak, disuruh gajinya gede enggak, di dalam masjid, Pak. Nah, itu akan dicari sama si Haris tuh. Gitu ya. Sebab kata Allah, wa annal masjida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid yang ada di dunia ini, Pak, itu tempat Allah. Fala tad'u, maka ajak ngundang sira kabeh ma'allahi serta Allah ahadan. Maksudnya maka jangan dibicarakan, jangan membicarakan lisanmu kepada orang lain kalau selain zikir kepada Allah. Itu di dalam masjid. Gitu ya. Sebab ada beberapa perkara kalau tidak salah di dalam kitab Nasuhul Ibad. Ahli langit melihat ke ahli dunia itu seperti melihat kita bintang di atas langit, Pak. Salah satunya malaikat melihat masjid yang ada di atas itu terang seperti kita melihat bintang. Nah, sebab masjid itu, Pak, ketika ahli langit melihat ke alam dunia itu melihat masjid seperti bintang terang, Pak. Yang kedua, rumahnya alim, rumahnya para guru-guru ngaji, rumahnya para ustaz, terang, Pak. Beda sama rumah Pak Anang. Poet rumah Pak Anang. Pak Ustaz, ini saya udah diterangin, nanti dulu suka baca Quran apa enggak? Gitu ya. Nah, semua alim. Yang ketiga, rumahnya orang yang penghafal Quran. Nah, jangan dengan penghafal Quran dibaca Quran aja telok pulang, Pak. Gitu ya. Nah, itu bisa membuat rumah kita terang. Bisa di samping turunnya rahmat, itu ahli langit melihat ke dunia itu seperti melihat bintang, kelap-kelip. Ini malaikat nanya, itu di kampung Jawa ayah heran imah saha eta, imah papardi cenah ya. Habis baca Yasin, orang paling ngantuknya. Nah, kelip tuh kelihatan tuh. Nah, makanya kalau mau kelihatan terang sama malaikat tiap malam baca Quran, terang. Ya Allah. Beda baca Quran mah peuleut. Itu poek. Nah, jadi fala tad'u ma'allahi ahada. Maka kalau sudah di masjid khusus nawaitu an i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. I'tikaf di dalam masjid.
Ya kalau bisa tiap hari di masjid. Waduh, Pak Ustaz, saya nggak sanggup kalau tiap hari. Nah, sekurang-kurangnya seminggu sekali itu juga zikir untuk sebelum menunggu adzan sholat Jumat, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita lebih besar ganjarannya ketika kita menghadapi Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu di hari Jumat. Maka kalau bisa jangan mendahului, jangan terlebih dahulu. Kita kedahuluan sama yang mau khutbah pada hari itu. Kalau misalkan ada ustadz yang mau khutbah di hari itu, kita datang terakhir, gitu ya. Ustadz itu yang mau khutbah duluan. Nah itu kata satu riwayat, ganjaran untuk kita mendapat pahala yang datang ke masjid itu hilang, Pak, gugur. Maka kita jangan keduluan tuh. Harus berbondong-bondong, berlomba-lomba kalau bisa sebelum si khutbah, gitu ya, datang ke masjid, gitu ya. Makanya kalau yang ngerti si khotib itu datangnya 10 menit, gitu ya, 15 menit kalau yang ngerti. Termasuk tuh termasuk ngeriung, termasuk keriungan. Maka kalau kita melihat fenomena ini ustaz tuh datangnya suka terakhir, nah mengambil dalil di situ, Pak, supaya ini jamaahnya ini dapat ganjaran karena menunggu. Nah, memang di samping ada bahasa masyarakat itu, nah kalau datang terakhir malu katanya, udah rame soalnya. Nah gitu kan. Nah maka si guru, si imam, si khotib ini datangnya sudah terakhir karena mengambil referensi dalil di di hal-hal yang tersebut, gitu ya, yang terakhir supaya si makmum itu semua mendapat ganjaran. Kalau terdahuluan sama si khotib, ini si makmum gak dapat pahala sama sekali, gitu ya. Jadi yang terakhir, jangan berbicara tentang hal-hal dunia di dalam masjid ketika itikaf, ketika datang kemana. Ini akan kadang-kadang zaman sekarang ada datang ke masjid bawa charger, ngecas di dalam masjid, ngecas, bukannya zikir malah sumpah ngecas, gitu ya. Nah, inilah itulah orang-orang yang akan dicari oleh si Haris nanti di hari kiamat, termasuk orang yang meninggalkan sholat, naudzubillah. Nah maka di hadis yang lain dikatakan, kata Nabi, asyaratul nafarid la yaqbalullahu sholatahu. Kalau tadi si Haris akan mencari orang-orang yang meninggalkan sholat, tapi Nabi di hadisnya yang lain dikatakan 10 golongan yang mana la yuqbalullahu sholatahu, Allah tidak akan menerima sholatnya ini 10 golongan. No. Jadi ini sholat, ini orang sholat tapi tidak diterima oleh Allah. Ya Allah, mana? Yang pertama, rajulun sholat wahidan bi ghairi qiraah. Yang pertama, seorang manusia yang mengerjakan sholat wahidan, dia tidak berjamaah di dalam sholatnya. Ya Allah, udah mau berarti tidak berjamaah. Maka memang pahala ganjaran orang yang berjamaah itu kan ya 27 derajat. Maka di sini dikatakan rajulun shalla wahidan. Maksudnya dalam penafsirannya di sini, ini orang datang ke tempat berjamaah. Entah memang karena tidak makbul dengan si imam, entah memang dia masbuk ketika berjamaahnya, sholat wahidan, dia mufaraqah, dia memencilkan sendiri daripada tempat sholat. Nah ini yang disebut wahidah. Sholat tapi tidak diterima oleh Allah. Alhamdulillah, tidak diterima. Memang kata ahli fikih maka ganjaran mendapat ganjaran, cuma tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi ghairi qiraah, nah tegasnya tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak membaca surat Fatihah. Gitu ya. Nah ini karena memang secara fikih membaca surat Fatihah itu kan idza kanal abdu sholat, gitu ya,
la sholata liman lam yaqra bi qiraatil Qur'an bi ummil kitab. Tidak dihitung sholat seseorang ketika itu sholat seseorang itu tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, maka sesudah bil ghairi qiraah tidak membaca surat Al-Fatihah itu Allah tidak akan menerima sholatnya. Maka sekurang-kurangnya kalau pengen cepat-cepat atau Al-Fatihah harus dibaca. Jangan misalkan sesudah iftitah langsung bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad sampai beres Allahu akbar. Nah, itu di samping tidak sah, Allah tidak akan menerima sholatnya. Naudzubillah. Gitu ya. Nah, kembali ke jalur fikih. Bagaimana misalkan ada satu imam ketika membaca suratul Fatihah, di anggota kita ini ada pembatalan sholat ketika kita anggota itu lebih daripada 3 tindakan. Itu pun kalau anggota sikol. Apa itu anggota sikol? Seperti kaki, tangan, kepala. Itu anggota sikol. Ketika lebih bertindak 3 kali satu rukun, itu batal sholatnya. Satu rukun, misalkan ketika membaca surat Al-Fatihah, ini orang tangannya 3 kali garuk, bukan garuk, jadi pindah ke muka. 1, 2, ketiga masih satu rukun, itu menggerakkan tangan, itu batal sholatnya. Nah, bagaimana kalau misalkan ini orang gatalnya di belah sini, Pak? Nah, digerakkannya seperti ini, tek. Nah, yang gerak hanya 1. Nah, ini mau 1000 kali nggak batal. Sebab yang dihitung sikol ini Pak. Nah, yang dihitung hanya ini 1 tek. Nah, maka kalau gatal itu jangan ulah rosa-rosa berarti batal. Nah, itu batal. Hanya halus gitu ya. Nah, itu anggota sikol, tangan, kaki dan kepala. Nah, adapun batasan untuk si imam membaca qiraah jahriyah itu ada batasannya, Pak. Jangan terlalu mentang-mentang yang qiraah imamnya qiraat ahli qori. Ini kepalanya gilu-gilu, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu batal. Nggak boleh terlalu gilu-gilu, waduh. Kecuali di luar sholat, kayak seperti kori-kori, Muhammad, Humaydi, Haji Pandi, waduh ngilet-ngilet bertenang di luar sholat. Kalau di dalam sholat tidak boleh. Gitu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Nah, berarti ada batasan-batasannya. Kaki emas, itu ya, kaki juga tidak boleh dimain-mainkan. Gitu ya, melangkah ke depan, melangkah ke belakang lebih daripada 3 tindakan dalam satu rukun itu batal sholatnya. Gitu ya. Ini biwayri qiraah, tidak menggunakan qiraah. Bisa la yuqbalullahu sholatahu, tidak diterima sholatnya. Alhamdulillah. Warajulun yusolli wala yu'addi zakatahu. Zakat lagi aja. Yang kedua, orang yang sholat tapi wala yu'addi zakat, orang yang tidak membayar kepada zakatnya. Sholat tapi tidak membayar zakatnya, itu kata Allah tidak diterima sholatnya Pak Allah. Naudzubillah, gitu ya. Maka sesudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fisil kafah, menjadi Islamlah yang sempurna, kafah secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong. Sebab barang sepotong mah nggak enak, Pak. Jadi barang sepotong nggak enak. Gitu ya. Ada yang rajin sholatnya, belum bisa zakat, tapi dia tidak menunaikan zakatnya, itu sama tidak diterima. Ada lagi yang rajin zakatnya tapi nggak pernah sholat, itu sama, gitu ya. Nah, jadi harus dikafah, harus disempurnakan. Supaya apa? Supaya sholat kita diterima di sisi Allah. Wala yu'addi zakatahu wa rajulun ya'umu qauman wa hum lahu karihun. Yang ketiga, seorang manusia yang ya'umu, dia mempunyai sifat jelek. Ya'umu kauman, dia mempunyai sifat jelek terhadap kaum.
sehingga kaum tersebut wahum lahu karihun, membenci sama itu orang, gitu ya, karena jelek adatnya, akhlaknya jelek, gitu ya, akhlaknya jelek sehingga dimusuhi, dibenci sama satu kaum. Nah itu sholatnya itu orang nggak akan diterima di sisi Allah, gitu ya. Maka bermasyarakat perlu gitu, jaga adab, jaga etika, jaga bicara kita. Jangan sampai menyakiti hati seseorang, apalagi yang ceplok-ceplok, sehingga membuat perasaan kaum masyarakat sakit hati kepada kita. Nah inilah sholat kita ini la yuqbalullahu sholatahu, tidak akan diterima sholatnya. Naudzubillah, gitu ya. Sehingga wahum lahu karihun ini sengit itu membenci, Pak. Karihun membenci kepada seseorang tersebut. Warajulun syaribul khamri mudminan. Yang kelima, tidak akan dihitung sholat itu orang kalau syaribul khamri mudminan, masih memayunkan, masih mendawamkan, masih melakukan minuman keras, gitu ya. Jaga anak kita, jaga keluarga kita daripada alkohol, minuman keras, gitu ya. Meskipun memang kalau kita secara fikih, Pak, ngaji di dalam ilmu fikih itu tadiyah yang ada di dalam minum anggur kan ibaratnya ya, anggur itu kan kalau kita makan anggur 1, 2 halal silakan. Tapi kalau udah muskirin, kalau udah sampai mabok, meskipun yang tadi rupanya anggur itu halal, kullu muskirin haram. Setiap barang yang memabokkan itu haram, apapun itu, mau durian, mau anggur, pupuh teh kotok lantung, apa ganti 1 ember minum kurang mabok dah doa ya tak. Sama itu mudminul khamri mudminan. Nah ketika kita sholat dalam keadaan mabuk, itu malah yuqbalu sholatahu, tidak diterima sholatnya, gitu ya. Maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan keluarga kita dijaga daripada minuman keras. Wa qira'atun zawjiha sakhitun 'alaiha. Ya Allah, enggak ada ibu-ibu sih. Ada yang tidak akan diterima oleh Allah sholatnya. Siapa itu? Untuk ibu-ibu, untuk kaum perempuan yang mana suaminya ini sakhitun 'alaiha, membenci ini istri, enggak ridho. Ya Allah, enggak diterima katanya. Maka dia tata caranya itu ketika istri mau menjalankan kewajibannya, baik itu yang sunnah maupun yang fardu, sebenarnya harus meminta izin dulu sama suami. Baca Quran, misalkan lagi baca Quran, istri Bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah, suami memanggil, "Neng, pengen dibikinin kopi." Shadaqallahul adzim, bikinin kopi, itu yang wajib tuh. Coba istri kita gitu nggak tuh? Lagi ngaji, bikin kopi sendiri. Kan punya cokor sih, cokor ban, gitu ya. Kan punya tangan, kan sendiri. Lah gede dari dulu. Ya Allah. Bentar aja habis ngaji nih, lagi ngaji nih, ya Allah. Nah, padahal mah itu, ya Allah, wamro'atun zawjiha sakhitun. Kalau suaminya nggak ridho, kalau ini sedang melakukan, meskipun amal soleh, la yuqbalullah, nggak diterima sama Allah. Naudzubillah, gitu ya. Nah, emang kita juga sebagai suami harus peka. Lihat istri ke ngaji, harus senang kita. Alhamdulillah, ngesnya orang yang kopinya udah kopi sorangan, harus kopi sorangan Pak Siatno, gitu ya. Jangan minta sama istri, gitu ya. Nah, berbeda kalau itu sedang sholat fardu. Kalau sedang sholat fardu, itu ya, memberikan isyarat, meskipun yang manggilnya itu orang tua. Kalau seorang istri, meskipun yang manggil itu orang tua, yang manggil itu suami, kalau sedang sholat fardu itu digunakan isyarat. Isyarat apa? Ketika pindah rukun agar ditekankan takbirnya, Allahu Akbar, supaya terdengar sama suami kita kalau kita lagi sholat. Sama kalau kita juga sedang sholat, ada tamu, Assalamualaikum, kita lagi sholat.
Kalau sholat fardu jangan dibubarin, pamali Pak, dosa. Nggak boleh. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah mah gimana pendirian kita? Kalau kita sekira-kira, saya mah piduitan ya, harus bubarkan. Gitu ya, nggak apa-apa. Kalau sholat sunnah, kalau sholat fardu jangan. Bari isyarah, Allahu Akbar. Gitu. Jangan juga bapak kadang ngomong lagi sholat fardu. Assalamualaikum, assalamualaikum, Allah, waalaikumsalam. Terus sholat heula ya. Itu bodoh ya teman. Gitu ya. Ternyata harus dengan ilmunya. Nah ini si istri juga wa mar'atun zawjiha safitun, merasa bendu seorang suami terhadap si istri itu tidak akan diterima sholatnya seorang istri. Alhamdulillah. Apalagi wa mar'atun sholat bi ghairi khumarin. Khumar, ada himar, ada khumar. Ada lagi perempuan yang sholatnya itu imro'ah bi ghairi khumar, tidak menggunakan mukena. Nah, memang secara fikih itu perempuan itu cukup Pak. Ini apa namanya, meskipun terbuka tangan, terbuka muka, itu sudah cukup. Itu ya. Tapi di sini Allah tidak akan menerima sholatnya kalau tidak menggunakan mukena. Harus pakai mukena, harus rapi. Gitu ya. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki mau ulah pakai mukena, panas. Gitu ya, ulah. Nah, khumar itu mukena. Wal imamul jari wal imamul jabir al jaizu. Nah, Allah juga tidak akan menerima sholatnya seorang imam, seorang pemimpin yang jabir, yang jair, yang lacut, yang zalim kepada masyarakatnya. Ya Allah, berat ya untuk orang melawan imam ya. Bukan apa namanya, bukan pemimpin, bukan pemerintah, gitu ya. Nah, tapi juga kalau pemerintah yang adil, nah itu bakal berlipat ganda pahalanya. Tapi kalau ada imam yang lacut, yang jabir, meskipun sholat sampai nonggeng babari, tangannya hitam, gitu ya, nah tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Warajulun akilur riba. Nomor seterusnya, seorang manusia yang masih memakan makanan riba. Itu sholatnya nggak diterima. Ya Allah, mau orang kampung Jawa doang ya. Itu akil riba. Nih riba ini secara umum kita meminjam satu barang, uang lah contohkan. Meminjam satu uang, gitu ya, diterima uang itu kita akan meminjam 1 juta, diterima oleh kita 950, digantinya 1.200.000. Nah itu riba. Gitu ya, ya Allah, kayaknya pemajikan orang doang ya Allah, jauh-jauh ini Pak nih, ada tagihan nih Bang Emok, jadi ya Allah, Bang Emok Pak, tiap minggu Pak punya perjanjian, saya berjanji Pak. Nah ini ternyata aklur riba. Ya Allah, kulil haqqo walau kana murran, bicarakan meskipun itu pahit. Nah ini riba, ini hukumnya haram Pak. Nah, uang dengan uang dan emas dengan emas, perak dengan perak itu sama. Kalau misalkan sama-sama derajatnya gitu ya, 50% dan 50% tidak merugikan satu sama lain, itu enggak riba. Tapi kalau merugikan satu sama lain, itu dihukum riba dan haram hukumnya. Misalkan dengan emas gitu ya, emas dengan emas sama. Emas dengan emas yang dimaksud di sini apa namanya, entah bagaimana akan agadanya, ini 50 kilo, ini 51, ditukar dengan alasan ini mah lebih steril, lebih bersih dan lain sebagainya dengan alasan seperti itu. Nah itu sama haram. Nah pupuk uang makan, kita sudah tahu semuanya itu haram nggak sama. Itu uang kita meminjam 1 juta, dipulangkan 1.200.000. Gitu ya, ya Allah. Maka mudah-mudahan kita semua dijebarkan rezeki lah ya, dijauhkan daripada hal-hal riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, kata Allah. Wa halallahu al-bai'a, Allah menghalalkan untuk kamu jual beli, dagang, silakan. Gitu ya, berdagang silakan. Karena Nabi juga dulu berdagang Pak, ekonominya luar biasa Pak. Gitu ya, berdagang itu namanya berdagang. Gitu ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Cuma
kalau kita mengkaji secara jauh tentang babagan babul baik, ya, itu Abu Yauji sempat mensurahkan sedikit daripada babul baik tentang riwayat Allah Subhanahu wa taala wa ja'alal laila sakana. Allah menjadikan malam sebagai waktu istirahat. Nah, ini harusnya kita pakai, Pak. Syariat Islam itu harus dipakai. Dagang itu silahkan, cuma jangan melewati batas. Wa ja'alal laila sakana. Kalau udah malam, waktunya istirahat, ya tutup. Digunakan untuk waktu istirahat. Ini kadang-kadang kan dibalik, ya, dibalik. Malam buat dagang, siangnya tidur, gitu ya. Nah, kalau Allah sudah menyuruh seperti itu, kadang-kadang ada efek kepada kita, Pak. Apa? Sakit. Karena apa? Untuk angin malam kan, ya. Nah, padahal Allah memerintahnya wa ja'alal laila sakana. Allah menjadikan malam itu untuk istirahat, gitu ya. Itu kerja silahkan, cuma jangan sampai banting tulang, kuburan puting banyak. Allah, gitu ya. Nah, wa ja'alal laila sakana, diatur, gitu ya, waktu kita diatur. Bahkan di kitab taklim itu Pak sangat detail. 8 jam untuk mencari dunia, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk istirahat. Kayaknya kita mau ibadahnya nggak sampai 8 jam gitu. Paling berapa menit doang, gitu ya. Nah, padahal ulama tuh sudah mendetilkan, kita diberi oleh Allah 24 jam. Itu semua harus dibagi-bagi, gitu ya. Ada yang untuk ibadah, ada yang untuk mencari kasab atau yang mengkasab, gitu ya. Ada yang untuk istirahat. Nah, ternyata ada tempat-tempatnya. Warajulun la tanhahu sholatahu anil fahsya'i wal munkar. Dan yang terakhir, Allah tidak akan menerima sholat seseorang kalau ini la tanhahu sholatahu anil fahsya'i wal munkar. Kalau ini orang belum bisa mencegah daripada dirinya sholat, tapi terus melakukan maksiat, fahsya'i wal munkar, melakukan kemungkaran-kemungkaran. Tapi memang jangan berkecil hati untuk orang yang memang masih jelek akhlaknya. Jangan seperti misalkan, saya nggak sholat dulu lah karena akhlak saya masih jelek. Jangan. Justru sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah daripada hal-hal yang mungkar, hal-hal yang tercela. Maka sholat, gitu ya. Gitu ya, sholat, ngaji. Itu ngaji seperti kita ini, Pak, bukan merasa ingin menjadi orang paling benar, bukan, tapi mencoba, gitu ya, membersihkan, gitu ya, menghilangkan kebodohan daripada diri kita dan mencari kesalahan. Oh, ibadah saya udah benar apa belum nih? Nah, itu fungsinya ngaji. Kalau yang nggak ngaji kan itu kadang-kadang merasa gede hulu kan bener mah, oh salah, nah kan itu yang salah tuh ya. Nah, maka dikatakan oleh para ulama pentingnya untuk ngaji. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimah. Nah, inilah sebagai penutup, sebagaimana tadi wa yu'tunaz zakah, memberikan zakat-zakatnya. Ada satu riwayat dulu di zaman Bani Israil, Pak. Itu di zaman Bani Israil terdapat kohtun. Itu taila, balai kohtun. Fadakhala fakirun ala babil gina. Nah, itu di saat sedang kohtun, sedang paila, ini ada seorang fakir. Yang mana fakir ini ala babin gina, meminta-minta tiap-tiap pintu karena dia tidak bisa tidak bisa bekerja, tidak bisa menghidupi, tidak bisa untuk makan. Min babin gina, akhirnya dia datang ke pintu orang yang kaya. Faqala tasaddaqu bikin tasaddaqu bikin atun khubzan liwajhillah. Kata ini si fakir sambil ngetok-ngetok, wahai orang kaya, bersedekahlah kamu semua di jalan Allah. Itu ya, bersedekahlah satu roti di jalan Allah karena saya belum makan. Fa akhrajat ilaihi ibnatul ghina. Kemudian keluarlah daripada pintu orang kaya tersebut seorang wanita yang sangat cantik. Namanya wanita orang kaya, Pak.
wah mau emu goreng mau skincarean apa heran gitu ya putih. Nah setelah itu memberikanlah khubzan harron, memberikan roti panas, memberikan roti yang pasti panas diberikan. Fadafa'athu ilaihi waja'al gina'il mas'u daruhu. Nah kemudian setelah memberikan kelihatan sama kedua orang tua orang yang kaya ini. Kadang-kadang memang orang kaya itu kadang-kadang bukan di sini di belah sana. Toret Pak. Anaknya soleha, orang tuanya haram jadah ya. Gitu ya kelihatan ngapain ngasih tuh sama yang susah. Jangan dikasih. Tapi tetap si anaknya maksa mau ngasih. Nah, melihat hal semacam itu gitu ya. Sesudah itu mana waqfaqata ayadahu bintuhu. Kemudian sama orang tuanya dipotong ini anaknya. Ya, udah mau perempuan cantik jamilah dikatakannya. Cantik itu dipotong tangan kanannya. Ya Allah, kemudian setelah itu Allah memberikan musibah kepada orang kaya. Fahaullahi halahu wa adnaba malahu wa taqara. Kemudian diturunkan balai oleh Allah, hartanya yang segitu banyaknya dihabiskan oleh Allah wa taqara dan menjadi fakir. Nah, kemudian setelah menjadi fakir wa mata fi halidallatihi ya Allah. Mati kedua orang tuanya dalam keadaan hina, dalam keadaan fakir. Nah kemudian setelah meninggal ini kedua orang tuanya, ini kan si yang cantik tadi tidak punya orang tua, sudah fakir, tangannya buntung ya Allah gara-gara orang tua. Nah kemudian setelah itu wa bintuhu tadulu bainal abwabi sa'ilah. Kemudian berbaliklah ini yang si perempuan ini yang cantik tadi menjadi fakir, untuk bekerja nggak bisa, rumah nggak punya gitu ya, penghasilan nggak ada. Akhirnya dia meminta-minta pada tiap-tiap pintu, ketok-ketok pintu, meminta makan. Ya Allah, wakanat jamilah. Ini si perempuan jamilah, sungguh amat cantik. Kemudian datang satu ila babin gina, datang ngetuk-ngetuk satu pintu orang kaya. Nah, ini si cantik ini meminta makan di pintu orang kaya tersebut. Fakharaju walidul gina, fanadarat ilaiha. Nah, kemudian itu dibukakan, melihat bentukan perempuan yang sangat cantik ini, itu ada inisiatif panadarat ilaiha ila jamaliha wa adkhalat baitaha wa qasadat yaju tajawwajatha ibnuha. Nah, kemudian ada firasat. Ini yang membuka pintu orang kaya itu seorang ibu-ibu mempunyai anak perjaka pemuda. Kalau bahasa kitanya, "Nok dari mana? Punya rumah enggak, punya orang tua enggak?" Diceritakan lah, saya tadinya orang kaya, fakir dan lain sebagainya. Terus diceritakan, yaudah yuk masuk yuk. Sesudah masuk dipulung mantu Pak sama orang kaya. Neng gini aja, Neng mau ya nikah sama anak ibu, seluruh fasilitas yang ada di rumah ini untuk Neng semua. Gitu ya. Kemudian setelah itu falamma tazawwajaha zayyanaha wa qadamat ilaiha ma'idatan minal lail. Akhirnya sesudah paginya ditikahkan, malamnya makan sama suami, sama mertua, satu meja di situ. Nah, fa akhrajat hadhil ibnatu yadahal yusra. Namanya istri solehah, Pak. Memberikan makan gitu ya, menyiuk nasi dan lain sebagainya, memberikan, mengangsongkan kepada depan suami itu bukan tangan belah kanan tapi tangan belah kiri. Karena apa? Tangan kanannya kan buntung, hilang. Nah mungkin pas nikahnya itu pakai gamis nggak kelihatan gitu ya. Nah sesudah ditakula ma'azaujiha faqala laqad sami'tu bi annal faqiru yakunu qalilul adab. Ini si suami marah. Benar. Saya mau dari orang banyak mendengar bahwa seorang fakir itu tidak punya adab. Masa memberikan, mengangsongkan makanan kepada suami pakai tangan kiri. Gitu ya. Si suami marah. Akhirnya fa akhraji yadakil yumna. Coba tuh Neng. Kan Neng ini udah jadi suami, ini udah jadi suami Neng, atau keluarin tangan yang kanan. Kenapa? Jangan disumput, jangan dicumpetin. Nah akhirnya setelah itu Pak akhrajatil yadahal yusra, tetap marrotan, memberikan yang kiri lagi, yang kiri lagi, yang kiri lagi, sehingga orang tuanya ngomong,
udah neng keluarin aja nggak apa-apa, udah jadi suami, ya Allah. Kemudian dengan perasaan canggung mau dikeluarin kan buntung malu. Farodatu alaiha marotan, fahati pun dengan keraguan-raguannya ada suara fahati pun. Namanya juga orang kaya, mungkin istana banyak tihangnya. Fahatifa ada suara daripada tihang, yang mana suara itu berkata, ukhruji yadakil yumna ya ummati laqad a'taitil khubza li ajlina wala jarma nu'tika yadaka fa akhrajat yadahal yumna. Kata ini suara, wahai umatku, keluarkanlah olehmu tangan yang sebelah kanan. Laqad a'taitil khubza, karena kamu sudah mengeluarkan roti karena Allah, ikhlas di jalan Allah, memberikan kepada fakir yang sedang kelaparan, engkau memberikannya ikhlas li ajlina, karena Allah. Keluarkan tanganmu. Akhirnya setelah dikeluarkan, fa akhrajati yadahal yumna bi'il ti'ami, dikeluarkanlah tangan kanan, jadi yang tadinya buntung jadi sempurna, jadi utuh, ya Allah. Bi'il ti'amin biqudratillahi ta'ala, kalayan kudrat irodat Allah subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Jadi daripada kesimpulan daripada kisah ini, maka jangankan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun sedekah kita itu akan ada balasannya dari Allah. Begitupun sebaliknya, syarratin syarran yarah, begitupun kejelekan meskipun sekecil apapun akan ditembokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang jembar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dijembarkan rezeki, mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Al-Fatihah.